Shalom. Renungan kali ini berjudul Iman dan Perbuatan, Respons Kita, bagian 14, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah mempelajari semua yang Allah sediakan untuk kita, termasuk pekerjaan Yesus dan Roh Kudus, agar kita bisa menjawab panggilannya untuk hidup kudus. Di sini kita akan membahas dengan lebih detail respons kita pada intervensi Allah dalam hidup kita dengan iman dan perbuatan kita. Pertama, mari kita berbicara tentang iman kita. Ada titik di mana Allah tidak bisa bertindak melebihi iman kita. Pada awal proses di mana Ia menarik kita kepadanya, Allah bertindak tanpa kita menerapkan iman yang aktif. Namun puncak dari tujuannya bergantung pada tanggapan kita dalam iman. Ada momen ketika iman sangat diperlukan agar tujuan Allah dipenuhi dalam hidup kita. Menyambung apa yang kita diskusikan tentang iman sebelumnya, kita menerima apa yang kita lihat dalam cermin firman Allah. Kita melihat dalam cermin, kita bertobat dari dosa kita merubah cara-cara kita tunduk pada disiplin ilahi, kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat 7, dan kita hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 3, firman Allah. Ketika kita melakukan hal-hal ini, kita dalam posisi menerima dengan iman kebenaran-kebenaran indah tentang diri kita yang kita temukan dalam firman Allah. Camkan di pikiran, kita tidak berada di luar Kristus, tidak pula di luar kasih karunia Allah. Kita orang-orang percaya yang sudah mengambil tempat kita dalam Kristus dan dibenarkan di hadapan Allah. Mari kita sekarang melihat lebih dekat rangkaian pernyataan sangat mendorong. Setiap pernyataan-pernyataan ini berlaku bagi semua orang percaya melalui iman jika kita ingin efektif dalam hidup kita. Tolong catat ini, bukan semua daftar pertanyaan tentang pengalaman kita dalam Kristus, hanya sebagian. Efesus 1 ayat 6 berkata bahwa Allah mengaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Begitu penting untuk kita sadari bahwa Allah menginginkan kita. Kata mengaruniakan dalam ayat di atas tidak cukup untuk menjelaskan dalamnya kebenaran ini. Kata Yunani charito yang berarti rahmat, kehormatan khusus, diterima, dan sangat disukai. Kata yang sama digunakan untuk perawan Maria ketika malaikat Gabriel muncul padanya dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, charito." Lukas 1 ayat 28. Dengan kata lain, malaikat berkata, "Kau diterima dengan baik hati. Kau objek rahmat ilahi dan hak istimewa." Dalam Kristus, setiap orang percaya menjadi objek kasih karunia khusus dan hak istimewa. Allah menyambut kita. Banyak orang menjalani hidup dengan perasaan tertolak. Orang tua mereka menolak mereka, teman-teman mereka menolak mereka, masyarakat menolak mereka, dan kadang-kadang bahkan gereja menolak mereka. Mereka harus sadari bahwa ketika mereka datang kepada Allah melalui Kristus, mereka diterima olehnya, bukan hanya ditoleransi. Vital bagi kita untuk mengerti bahwa kita diterima oleh Kristus. Kita bisa membuat pengakuan sebagai berikut. Terima kasih Bapa, saya diterima oleh Yesus Kristus. Allah adalah Bapa saya. Surga adalah tempat tinggal saya. Saya anggota keluarga Allah. Saya dimiliki. Saya bukan hanya ditoleransi. Saya diterima.
Roma 8 ayat 1 memberi kita kebenaran indah lain tentang pengalaman kita dalam Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak dihukum. Kita tidak bersalah. Masa lalu kita sudah ditangani. Dijustifikasi dengan darah Yesus. Lihat Roma 5 ayat 9. Kata dijustifikasi, ibaratnya saya tidak pernah berdosa sebelumnya. Itu artinya dijustifikasi. Kita dibenarkan dengan kebenaran Yesus. Kebenaran di mana bahkan setan tidak bisa menemukan kesalahan atau noda pada kita. Ibrani 13 ayat 12 berkata bahwa kita dikuduskan dengan darah Yesus. Yesus menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Itu artinya kita dipisahkan untuk Allah dengan darah Yesus. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 7 menegaskan bahwa kita disucikan terus-menerus melalui darah Yesus. Tetapi jika kita terus-menerus hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anak Allah itu, terus-menerus menyucikan kita daripada segala dosa. Dan Roma 6 ayat 11 meyakinkan kita bahwa kita hidup dengan kehidupan Allah. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Semua pernyataan-pernyataan dari firman Allah ini sungguh luar biasa benarnya, namun kita harus menerimanya dengan iman. Setelah menerimanya dengan iman, kita lalu menerapkannya. Ini titik di mana iman harus diterjemahkan ke dalam tindakan, ke dalam perbuatan-perbuatan. Sementara kita mengerjakan kebenaran, pernyataan-pernyataan yang kita terima dengan iman, ada dua aspek pengerjaannya. Ada yang negatif, apa yang kita tidak boleh lakukan, dan ada yang positif, apa yang kita boleh lakukan. Jangan pernah izinkan setan membatasi kita pada yang negatif. Kita harus melewati yang negatif ke dalam yang positif. Sebagai contoh, kita harus mati bagi dosa. Roma 6 ayat 11. Namun kita juga harus hidup bagi Allah. Ayat 11. Mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Dengan kata lain, tidak cukup hanya berhenti melakukan hal-hal yang salah. Itu tidak membuat kita kudus. Itu bukan kodrat kekudusan Allah. Dalam Matius 5, Yesus menjelaskan hubungan antara kekudusan dan apa yang kita lakukan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya berarti melakukan perbuatan-perbuatan baik yang orang lain bisa lihat, bukan hanya mengikuti seperangkat peraturan-peraturan negatif, melainkan juga melakukan kekuatan yang positif. Kekudusan adalah kekuatan paling kuat di alam semesta. Hidup dalam gaya hidup negatif, tidak melakukan apa-apa yang buruk, bukan kekudusan. Itu membohongi diri sendiri. Itu bukan apa yang Allah maksudkan dengan kekudusan sama sekali. Kita melihat kebenaran ini dengan jelas dalam Roma 6. Berbicara kepada orang-orang yang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, Paulus berkata, "Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman." Ayat 12 dan 13. Itu aspek negatif. Jangan mengizinkan dosa berkuasa atas tubuhmu lagi. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu lagi sebagai instrumen-instrumen untuk dikendalikan dosa. Siapapun yang ingin ke surga harus belajar mengatakan tidak dengan sungguh-sungguh. Itulah kebenaran.
Ada waktunya ketika kita harus mengatakan tidak kepada setan dan tidak kepada dosa. Setan tahu ketika kita mengatakannya dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan sungguh-sungguh. Hasil dari setiap respons berbeda total. Jadi, lagi kita harus mengatakan tidak kepada setan dan dosa dengan sungguh-sungguh. Itu bagian pertama. Bagian kedua, bagian positif. Kita harus memilih dengan sadar menyerahkan seluruh tubuh kita kepada Allah Roh Kudus untuk mengendalikannya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 13. Kita menyangkal setan dari anggota-anggota tubuh kita dan sebaliknya menyerahkannya kepada Allah. Dalam Kolose, kita melihat aspek perlunya ini lebih jauh. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu atau kasih sayang berlebihan, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Matikanlah berarti tetap mati. Pertama, kita menganggap anggota-anggota kedagingan kita mati. Kedua, kita mempertahankannya tetap mati. Sudah pasti setiap orang memiliki dosa-dosa tertentu yang senantiasa mengejar, seperti hawa nafsu, keserakahan, kedengkian, gosip, kerakusan atau kelahapan makan, dan lain-lain. Dan area-area tertentu dalam hidup kita di mana kita harus melawan dosa-dosa yang senantiasa mengejar kita. Semua tidak terjadi dalam satu pengalaman instan. Namun dengan keputusan-keputusan terus-menerus, masalah yang senantiasa mengejar kita tidak akan memiliki dominion atas kita lagi. Mati, mati, mati. Dengan kata lain, kita mematikannya, kita mempertahankannya mati. Namun, sudah tentu tidak cukup hanya mempertahankannya mati. Lagi, harus ada operasi positif yang sesuai. Dan kita menemukan aspek positif ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia, Kristus, yang adalah suci. Dalam kita mengejar kekudusan, tidak cukup mematikan tubuh kita. Kita juga harus menyucikan tubuh kita, dan kitab suci berkata, kita melakukan ini dengan mentaati firman Allah. Fakta ini jelas dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran atau roh. Cara kita menyucikan anggota-anggota tubuh kita adalah dengan mentaati pengajaran firman Allah dalam hal anggota-anggota itu. Kita mematikannya, mempertahankannya mati terhadap dosa. Kita menyucikannya dan membuatnya murni dan kudus. Kita melakukan aspek-aspek hidup kudus, negatif dan positif, juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Dalam tindakan negatif, kita harus memisahkan diri kita dari orang-orang fasik yang tidak suci dan tidak murni. Sedangkan dalam tindakan positif kita harus mengasosiasi diri kita dengan orang-orang saleh, suci, dan benar. Kebenaran ini dinyatakan dalam 2 Timotius 2. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 20. Rumah besar yang Paulus maksud adalah gereja. Ia menegaskan dalam gereja ada banyak jenis orang berbeda yang ia sebut
bejana-bejana. Beberapa suci, beberapa tidak suci. Beberapa bejana untuk kehormatan, beberapa bejana untuk kecemaran. Ini benar dalam pengalaman kita hari ini. Kemanapun kita pergi, kita menemukan ada orang-orang percaya sejati yang menjalani hidup kudus. Ada juga orang-orang munafik, ada orang-orang percaya palsu, dan orang-orang lain dalam keadaan mundur dari Allah. Orang-orang ini tidak menjalani hidup murni dan kudus. Maka Paulus berkata, ada bejana-bejana untuk kehormatan atau bejana-bejana yang murni, dan ada bejana-bejana untuk kecemaran atau bejana-bejana yang najis. Nasihat Paulus pada kita dalam ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sudah jelas, ada waktunya ketika kita harus memisahkan diri dari mereka yang tidak hidup dalam terang, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam roh, dan yang bahkan mungkin berpengaruh negatif pada kita. Meskipun mereka anggota gereja dan memiliki iman, mereka bukan bejana untuk kehormatan, melainkan bejana untuk kecemaran. Kitab suci berkata, kita harus memisahkan diri kita dari mereka. Dalam konteks yang sama, nas tersebut melanjutkan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Dimulai dengan sisi negatif. Tindakan nafsu orang muda berlanjut dengan sisi positif, mengejar hal-hal baik, seperti kebenaran, iman, kasih, dan damai. Kita harus mengejar hal-hal baik ini, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di sini, kita memiliki kerja praktis kekudusan yang diekspresikan dengan sederhana. Dalam setiap kasus, ada langkah negatif. Kita tidak boleh merasa puas dengan hanya memenuhi bagian negatif. Mari kita lakukan review apa yang kita sudah bahas sejauh ini. Pertama, di sisi negatif, kita menyangkal anggota-anggota tubuh kita merespons pada dosa dan setan. Kita katakan, tidak, kau tidak bisa memiliki saya lagi. Saya tidak akan mentaatimu. Lalu, di sisi positif, kita tunduk pada Roh Kudus. Kita katakan padanya, anggota-anggota saya sekarang tersedia untukmu. Mereka instrumen-instrumen kebenaran untuk engkau kendalikan. Kedua, di sisi negatif, kita mematikan, kita mempertahankannya mati. Praktik-praktik najis itu yang diasosiasikan dengan cara kita hidup di masa lalu. Pada sisi positif, kita memurnikan diri kita dan anggota-anggota tubuh kita dengan mentaati firman Allah secara terus-menerus. Ketiga, di sisi negatif, kita memisahkan diri kita dari orang-orang bejana-bejana untuk kecemaran, tidak murni, najis, dan mereka yang tidak hidup dengan cara kudus. Pada sisi positif, dengan sadar memilih, kita mengasosiasikan diri kita dengan mereka yang hidup dengan cara kudus, bajik, dan benar. Ini semua bagian kerja dari pengudusan kita. 3 nas yang mengilustrasikan kekudusan dimulai dalam ayat 2 Korintus. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1.
Ayat ini fokus pada proses penyucian diri kita berdasarkan janji-janji firman Allah. Persediaan Allah ada dalam janji-janjinya. Sementara kita bertindak atas janji-janji, kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dua nas selanjutnya, satu dari perjanjian lama dan satunya dari perjanjian baru, memberi kita gambaran sangat indah. Pertama dalam Kejadian 28, menggambarkan tangga yang Yakub lihat dalam mimpi. Tangga ini menjangkau ke surga dan berdiri malaikat-malaikat Allah di atasnya. Yakub mengalami mimpi ini pada waktu ia harus lari dari rumahnya. Di titik ini, ia seorang pengembara sebagai penipu. Akibatnya, ia tidak memiliki apa-apa. Menurut kesaksiannya sendiri, ia tidak memiliki apa-apa di tangannya kecuali tongkat untuk berjalan. Dalam kondisi itu, Yakub sampai pada tempat di mana ia beristirahat malam. Kegelapan turun ke atasnya, dan ia tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Maka ia berbaring di ladang terbuka dengan batu sebagai bantal. Malam itu, dalam kekosongannya, dalam kesedihannya dan keputusasaannya, Allah berbicara padanya dan memberinya beberapa janji. Ketika kita sampai pada akhir dari diri kita, itu kapan Allah berbicara pada kita. Tuhan membuka mata Yakub dalam mimpi untuk melihat tangga ini yang merentang dari bumi ke surga, dengan malaikat-malaikat Allah naik dan turun di atasnya. Dengan gambaran ini di pikiran, mari kita lihat satu nas final. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Dalam dua gambaran ini, kita pertama memiliki gambaran tangga yang merentang dari bumi ke surga secara simbolis dari kesia-siaan dunia ke dalam kodrat kudus Allah. Kedua, kita memiliki anak-anak tangga pada tangga itu. Setiap anak tangga bisa diartikan sebagai representasi setiap janji firman Allah. Paulus menulis dalam 2 Korintus 7 ayat 1, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita. Dengan kata lain, mari kita menaiki tangga, langkah demi langkah. Setiap kali kita mengklaim janji Allah, kita mengangkat kaki kita satu anak tangga lebih tinggi menuju Allah dan kodrat kudusnya. Tangga Yakub dari bumi ke surga adalah firman Allah dan janji-janji Allah. Jalan ke atas adalah dengan berpijak pada janji-janji Allah dan mengklaimnya satu demi satu secara progresif. Sementara kita mengklaim janji-janji, mengaplikasikannya, dan mengerjakannya dalam hidup kita, kita lolos dari kesia-siaan dunia dan mengambil bagian kodrat ilahi. Ini bagaimana kita mengerjakan pengudusan yang pertama kita terima dengan iman. Amin.